Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman alam, take your backpack karena kalian semua ada di Ransel dan Canda. Perkenalkan, nama saya Nabila dari alumni Palasi. Teman saya Nama saya Iki dari alumni Matupala. Dan saya Daus dari alumni Hipmu Pala. hari ini kita kedatangan bintang tamu nih guys, dari pembina Dewan Pengarah FASTA, Mbak Vita. Halo teman alam. Nah Mbak, aku mau ngulik-ngulik sedikit nih. Bahkan FASTA ini itu kegiatannya udah pasti kegiatan alam. Pertama kali Mbak itu suka sama dunia pendakian atau alam itu kapan sih Mbak? SD. SD itu tahun 80-an. 80-an. Belum pada lahir pasti. Itu belum kenal tuh. Itu masnya juga Belum ada rencana malah ya. Iya. Masih cita-cita. Jadi 80 itu kebetulan diajak sama abangku tuh udah main jalan-jalan di gunung lah gitu ya. Jadi diajak terus ikutan itu naik Gunung Gede. Oh, pertama Gunung Gede. Gunung Gede. Karena Gunung Gede itu adalah gunung latihan yang paling dekat sama Jakarta. Iya, betul. Betul kan? Jadi orang-orang Jakarta pasti larinya Gunung Gede dulu, Ya. baru nyoba yang lain Ya. gitu. Nah di Gunung Gede itu pas pada saat naik, pokoknya cuma diajak mau ikut nggak naik gunung ya ayo gitu, karena gue seneng jalan-jalan, seneng nggak? Karena dulu itu ikutan pramuka, jadi kayaknya merasa punya basic pencinta alam gitu kan. Gitu. Sama alam tuh ya saling berdampingan. Betul sangat. betul. Justru kan pencinta alam belajarnya dari kepramukaan dulu. Iya, Betul. Ya SD tuh ya. SD tuh. Nah terus diajak, dan aku tuh dulunya seneng banget sama yang namanya nyari jalan rahasia. Shortcut. Bukan shortcut, Bukan. tapi lebih ke nerabas kayak gini. Kalau jalan lewat sini tembusnya kemana nih, Oh. gitu. Jalan Iya, lewat iya, sini iya. tembusnya kemana nih, gitu. Kebetulan kan tinggal di Jakarta banyak jalan gang gitu kan. Oh ini tembusnya ke jalan raya Iya, iya. sini. Jadi Deketnya lewat mana gitu? deketnya lewat mana gitu. Nah itu seneng banget tuh jalan-jalan kayak gitu. Terus pas diajak naik gunung kan belum pernah. Jadi terus itu oh ya udah oke. Selama perjalanan sih banyak ngomelnya lah ya sebenarnya. Kok kayaknya nggak nyampe-nyampe. Ini kita mau kemana sih gitu. Lalu sempat nginepnya tuh masih di kita ngecampnya di Kandang Batu. Kalau di Gunung Gede lewat tuh. Cibodas berarti. Lewat Cibodas. Dulu Putri belum Oh, ada. belum Si lewat Cibodas. Jadi dari Kandang Batu, setelah Kandang Batu kan baru Kandang Badak tuh Iya, betul, tempat betul. campnya. Kita di Kandang Batu karena di situ deket air panas tuh loh. Ya. Nggak Iya, terlalu iya, jauh iya. sama air gitu. Dulu mah masih bagus Gunung Gede. Nggak pesing kayak sekarang. Sekarang udah kayak Aduh, sedih sedih lah kalau pokoknya. Mengalami Dan kan dulu sekarang. tuh bener-bener yang namanya waktu SD sih aku nggak tahu ya, kalau jam makan kita makan gitu ya. Cuman sih intinya ketika kita sampai di puncak Gunung Gede itu rasa capeknya tuh hilang. Bener-bener yang tadinya ngomel-ngomel itu tuh gue bener-bener namanya menikmati proses jalan rame-rame gitu ya. Itu buat aku sih menyenangkan. Nah terus itu pertama kali, terus udah mulai suka. Nah terus masuk SMP udah lepas tuh dari ke gunung-gunungan itu, nggak dikenalin lah gitu ya, nggak dipertemukan. SMA ketemu lagi dengan klub pencinta alam gitu ya. Terus mulai juga abangku waktu itu udah kuliah, jadi pengalaman gunungnya lebih banyak gitu kan. Terus sering diajak jalan, apalagi kalau di gereja suka kompang camping lah kita dulu. Kalau sekarang istilahnya camcer lah ya gitu. Iya, anaknya masih sekarang. Tuh kita di pinggir sungai dulu, pokoknya semua tempat-tempat itu masih bagus lah, nggak kayak sekarang. Jadi di proses itu mulai ayo kita kemana lagi, baru pulang tuh udah yang
besok kita mau kemana lagi nih gitu. Karena Nagih, pasti nagih. nagih. Karena pasti waktunya cuma weekend. Karena hari-hari biasanya sekolah Iya. kan. Iya, Gitu. betul. Dulu sekolah kan sampai hari Sabtu. Oh iya benar. Kita Gitu. udah Aku libur ya. ngerasain Udah libur SD. ya. Aku Walaupun ngerasain saya SD masih sampai hari Sabtu. Libur. Gitu. Oh, kita udah nggak ngerasain tuh. Iya. Sama sekali ya udah nggak Nggak ngerasain ngerasain. tuh. Sabtu tuh ya, Jumat tuh hari Itu terakhir sekolah ya. banget. Kita tuh dulu hari Sabtu, terus hari Sabtu sorenya itu ada ekskul pramuka gitu kan ya, Ah, iya, SMP iya. itu, terus dari itu minggunya doang kosong. Hmm. Tuh, jadi biasanya Sabtunya malam tuh pergi, Hmm. tapi pasti Jawa Barat lah yang paling dekat sama Jakarta yang Iya. diambil gitu ya, ke Cinumpang, ke mana lagi ya, pokoknya rata-rata antara puncak tuh enggak, kita justru mainnya arah Sukabumi. Oh iya, Sukabumi. Gitu. Oh, masih asri banget. Itu lebih banyak tempat-tempat yang bisa buat dijelajahi. PJ banget ya. Ke Baduy Betul. gitu, pokoknya kayak gitu-gitulah. Yang cuma trek-trek pendek tapi menyenangkan gitu karena rame-rame. Itu awal-awal yang mulai bener-bener jatuh cinta ya SMA lah. Udah mulai jalan ke Jawa Tengah, mulai jalan ke mana lagi ya, Rinjani gitu. Oh, berarti Mbak Vita ini termasuk golongan orang yang udah nyoba sekali nagih. Iya. Kan rata-rata kalau anak naik gunung tuh ada yang nyoba sekali, ada yang udah kapok gitu Iya, kan. betul. Berarti Betul. Mbak Vita masuknya ke golongan yang nagih. Dan saya juga sempat salpok SD ke Gunung Gede lewat Cibodas. Kan yang kita tahu Cibodas jalurnya kayak wah, Panjang. panjang kan, nyiksa batu semua. Saya pun jujur ya, pas pertama naik itu lewat Cibodas, pas SMA itu udah kayak, wah ini jalur beneran kayak gini nih. Untuk anak SMA ya, berarti kalau Mbak Vita SD berarti, wah udah SMA-nya berarti tahun berapa? 2000-an kan? 2000. Udah ada tangga-tangga, dulu nggak ada. Oh berarti masih, Kita masih udah batu-batu kita. kita udah batu Udah batu-batu. Oh. Iya, batu-batu sih iya ya, gitu. Tapi kita tuh nggak ada yang tangga Oh. udah jadi Oh, itu. iya, Semua iya. masih tanah lah gitu lah, semua masih Oh, belum tanah. jalur tersusun kan berarti ya. Jalur yang pokoknya udah mulai dipasangin tangga-tangga terus yang kayak ada jembatannya gitu tuh itu nggak ada. Dulu kita masih di bawahnya jalannya itu. Kan kalau sekarang ada kayak jembatannya terus ada bambu-bambu Iya. di bawahnya. Kita di bambu-bambunya di bawah. Oh, berarti rawa tuh, lewat rawa. Iya. Oh. Jadi pernah setelah sekian lama naik lagi ke Gede itu tuh aku udah yang gini. Kayaknya dulu jalannya nggak gini deh. Kok nih kayaknya udah di semen gitu kan ya, terus batunya tuh diatur bener gitu ya, gitu. Tangga-tangganya itu kan sakit tuh tangga-tangga itu. Dulu enggak cuy, beneran sampai Ciberem itu paling enak lah. Sampai persimpangan sih bang. sepi dulu ya Mbak? Masih sepi banget atau? Iya, karena yang naik gunung zaman dulu itu adalah orang-orang yang memang sudah dibekali sama klubnya. Gitu. Kalau sekarang kan pendaki-pendaki FOMO ya, Oh, maksudnya. beda. Maksudnya udah ada pendidikannya gitu ya, Udah Mbak? ada pendidikannya. Kalau nggak punya pendidikan kepencinta alaman Iya, tuh jarang mereka mau naik gunung. Nggak punya Jadi kalaupun aku ikut itu aku didampingin sama orang-orang yang memang sudah Ahlinya, tahu, ya. udah dan sudah well educated lah sama dunia pendakian. Nah itu yang membedakan sama pendakian sekarang. Kalau pendaki sekarang tuh cuma modal template capcut langsung naik. Capcut Ini apa? fashion. Kayak dia tuh mereka tuh Edit. cuma model fashion sama template jedak jeduk Mbak. Jadi Model mereka- konten. itu Bawa naik konten, doang, bawa doang, konten. tanpa Iya. memikirkan keselamatan. Betul, dan nggak cuman itu ya, dengan di perjalanan yang aku sangat terganggu di perjalanan ada musik-musik kencang, terus iya. setiap pendaki yang lewat ada kelentung-kelentung sampai gue bilang ini ada sapi yang Oh mau iya, naik pengen gunung. itu ya. Pakai mereka kan pakai ranselnya ada keluntungan sapinya gitu, apalagi kan mereka suka lari tuh ya. Iya. Itu mengganggu sekali karena dulu itu gunung itu emang benar-benar tempat kita keluar dari kota. Dari kebisingan. Yang kita cari sepi, Ketenangan. yang kita cari suara burung, Betul. yang kita cari bunyinya Jangkrik. pohon lagi Iya, gitu iya. tuh cantik gitu loh. Sekarang Nggak bisa. gue sih miris sih ya sebenarnya. Bu jangan kayak gitu loh, pokoknya jangan pada kayak gitu deh. Apalagi kalau di Surya Kencana tuh kalau udah malam, itu bener-bener Wah, bintangan. orang bukan Oh, orangnya. orangnya teriak-teriakan, musik di mana-mana. Kayak kita tuh ke gunung tuh udah nggak ada rasa tenang lagi. Iya.
kayak lo pindahin kota ke alam. Ah, itu. Terus tenda lo penuh dengan lampu-lampu kayak Pantura gitu. Iya, bener lagi. Itu mengganggu banget nggak sih? Terus kan lampunya kedip-kedip. Alasannya adalah biar kalau ada yang datangnya kemalaman ketahuan tendanya. Kalau 200 tenda modelnya kayak gitu nyarinya gimana juga. Bingung juga ya, Bingung juga gimana ya. tuh. Iya. Dan rata-rata apa namanya, lampu suara itu dijadiin patokan posisi. Padahal kalau zaman dulu ketika kita mau naik gunung ya, kita tahu posisi itu cuma dari koordinat. Kita bawa peta kompas setiap, cuman pertanyaannya lo masih bawa nggak peta kompas? Kalau sekarang peta kompas nggak dipakai, lo masih bawa lo bawa Garmin nggak, bawa GPS nggak, untuk tahu di mana teman lo berada? Kan nggak punya kemampuan itu, bukan nggak punya kemampuan, yang nggak mau pakai. Karena begitu ramainya pendaki-pendaki di jalan, di trek itu kebanyakan antar juga ketemu, sehingga banyak pendaki-pendaki yang sendirian, nggak sama temen gitu ya, nggak ada badinya, ikutan naik, ngikutin orang. Yang ada banyak kecelakaan cuman gara-gara dia nggak ada yang nemenin. Kita nggak ada, karena merasa bukan teman kita, ternyata dia nggak punya minum, ternyata dia nggak punya perbekalan yang cukup, akhirnya dia celaka sendiri. Kenapa? Karena dia naik sendirian. Itu juga nggak dibolehin tuh. Kita tuh kalau dulu teorinya setiap lo mau pergi berpetualang tuh minimal 3 orang. Kenapa 3 orang, ada yang tahu? Saling backup. Yang pertama, kalau terjadi sesuatu di salah satu, yang satu nemenin, yang satu nyari pertolongan. Iya. Jadi yang bermasalah itu nggak sendirian, karena ketika sendirian pikirannya bisa macam-macam. Terus bisa mencari selamat sendiri sehingga dia bisa keluar dari jalur yang temennya tahu gitu. Itu yang terjadi, yang sering belum lama juga terjadi kan, karena dia sakit, dia ditinggal karena temennya mau minta bantuan. Nah, si temen yang minta bantuan kan juga belum tentu selamat turun gitu. Pasti ada sesuatu, apalagi panik gitu. Nah, sementara yang ditinggal, dia lagi kesakitan, dia mencari tempat berlindung, nggak bisa ngabarin temennya ada di mana. Kan gunung kita sinyal susah banget. Bukan Iya susah, kan? emang nggak ada sih, Mbak. Ada beberapa gunung yang sinyalnya masih ada gitu, tergantung si tower itu ada di mana nih titiknya gitu. Yang muncul dikit-dikit lah. Ada lah pasti. Kalau kayak di Merabu kan ada titik-titik yang di sini ada sinyal, tapi lu jalan sedikit udah nggak ada, tuh udah nggak dapet gitu. Nah, yang kayak begitunya kan susah. Terus terutama nih sebenarnya kalau dari sisi dokumentasi aja gitu ya, kita sekarang semua pakai handphone buat dokumentasi, ya kan? Dan handphone itu nyala terus buat foto. Sebenarnya itu kan lo mengurangi bukan data ya, lo menghabisin baterai itu. Sementara handphone itu kan udah ada otomatis yang GPS bisa dipakai tanpa sinyal. Itu masih bisa difungsiin gitu. Kalau dulu kan kita pasti bawa kamera gede-gede gitu kan ya, yang ya sebisa mungkin pemandangan itu bisa kita dapat gitu. Bisa diabadikan dan terutama rata-rata kalau pendaki-pendaki zaman dulu itu buat riset, buat bahan, buat data ekspedisi yang bisa dipakai buat pendaki-pendaki lain gitu loh. Kalau sekarang yang penting naik sampai puncak, numpang camping turun, nggak ada ini loh, nggak ada naluri, bukan ya, nggak ada pikiran bahwa perjalanan gue harus bisa jadi manfaat buat orang lain. Kalau dulu tuh semua kayak gitu, lo nemu binatang apa, lo nemu tanaman apa. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang semua tinggal Google, oh di Gunung Gede ada tanaman ini, ada binatang ini gitu. Tapi kan seneng kalau lo bisa nemuin sendiri, oh ini ya tanamannya yang bisa dimakan, oh inilah. Kan walaupun, let's say gini deh, teman-teman ini kan sispala semua, pasti tahu makanan yang bisa daun pohon yang bisa dimakan dan tidak boleh dimakan, jenis-jenis jamur yang bisa dimakan tidak. Semua itu ada di Gunung Gede, macamnya, variasinya gitu ya, jenis-jenisnya itu ada di Gunung Gede. Dan sebenarnya kalau naik Gunung Gede kan di Taman Nasional tuh dulu biasanya pakai ada dimasukin ke ruangan auditorium itu, kan ada tuh penjelasan, ada binatang ini, burung ini gitu. Pernah nggak lo bener-bener pengen tahu
Ada nggak sih burungnya? Paling yang lo denger cuma tongeret kan? Iya, kalau malam tuh udah malam dikit tongeret bunyi tuh. Sore. Sore ya. Nah, sore tuh udah mulai rame tuh. Ah, Gitu. kreng, kreng. Tapi perhatiin nggak sebenarnya tanaman-tanaman itu benar-benar bisa dimakan apa enggak? Hmm. Ketemu nggak jamur-jamur itu? Lo Wanita biasanya Mbak. Itu adalah izin dari Orang orang tua. tua. Nah, apa wajib yang ada di semua gunung di Bener, Indonesia? Pasti ada ya. Pasti ada. Madu rasa sama Cocok. guys sesama pendaki itu jadi pelajaran juga tuh buat teman-teman alam. Betul, betul. Nanti kalau ngedaki ingat ada Sama sampah makanan. Ah, Itu dia. Betul. Rasanya kayak apa yang Gunung Jakarta Bantar Gebang. itu